Abad ke-20 merupakan abad yang paling berdarah dalam sejarah. Dunia diguncang oleh serangkaian perang yang menghancurkan, yang dimulai dengan Perang Dunia I dan berlanjut hingga Perang Teluk Persia. Puluhan juta orang tewas di medan perang dan dari parit-parit Eropa hingga lubang perlindungan tropis di Asia Tenggara. Meskipun bertempur dalam hampir setiap perang besar di abad ke-20, Amerika Serikat berhasil mempertahankan reputasi yang cukup baik di medan perang. Orang Amerika tidak hanya merupakan pejuang yang terampil, mereka sering bertempur dengan bermartabat dan menahan diri yang membuat iri perang yang beradab. Di tengah semua kekerasan itu, Amerika Serikat berusaha menegakkan standar kesopanan. Warga Amerika berusaha mengikuti aturan perang, aturan keterlibatan, dan menggunakan akal sehat. Dalam kebanyakan kasus, mereka berhasil, namun tidak selalu. Amerika Serikat tidak bersih dari kejahatan dan kekejaman perang. Mungkin tidak mengherankan bahwa salah satu masa tergelap Amerika Serikat terjadi saat Perang Vietnam. Meskipun telah bertempur dalam 3 perang besar sebelumnya, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Korea. Contoh paling nyata dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki Amerika terjadi di desa-desa di Vietnam Selatan. Insiden pembantaian warga sipil terburuk di tangan tentara Amerika adalah pembantaian My Lai pada tahun 1968. Perlu dicatat, insiden ini ditandai karena secara khusus menargetkan warga sipil yang tidak bersenjata. Insiden lain seperti pengeboman Tokyo mengakibatkan kematian massal warga sipil, tetapi ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai kecelakaan. Pengeboman warga sipil tanpa pandang bulu dari udara dilakukan sepanjang Perang Dunia II oleh sekutu, tetapi kasus-kasus ini tidak pernah diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Oleh karena itu, kasus-kasus ini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan warga sipil yang paling disengaja oleh personel militer Amerika Serikat. Para sejarawan dan catatan militer sepakat bahwa pembantaian My Lai adalah insiden terburuk dari jenis ini karena sifat pembantaian yang brutal dan tragis. Pada pagi hari tanggal 16 Maret 1968, Kompi C Batalion Infanteri ke-1 Resimen ke-20 Brigade ke-11 dari Divisi ke-23 dikirim ke desa Son Mai, sekelompok dusun di dekat pantai timur Vietnam Selatan, beberapa mil di selatan Da Nang. Misinya sederhana, membersihkan desa dari pasukan Viet Cong yang diduga bersembunyi di dalamnya. Masalahnya adalah tidak ada pasukan Viet Cong di Son Mai. Faktanya, Kompi C tidak pernah melakukan kontak langsung dengan musuh selama berbulan-bulan. Sebuah fakta yang membuat atasannya marah. Sebelum memasuki desa, Kolonel Henderson, seorang komandan di Brigade ke-11, memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam kampung. Namun tidak ada musuh yang bisa dihadapi. Ketika pasukan Amerika memasuki desa, mereka bertemu dengan ratusan warga sipil. Kebanyakan dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan pria tua. Tetapi tidak ada tentara Viet Cong. Viet Cong adalah pejuang gerilya dan banyak anak laki-laki percaya bahwa di desa itu telah dihinggapi musuh. Itulah yang dikatakan oleh atasan dan perwira intelijen mereka. Jadi mereka mulai mengumpulkan warga sipil dan menuntut mereka untuk membocorkan lokasi pasukan musuh. Orang Amerika tidak ditembaki. Warga sipil tampaknya tidak keberatan bahwa 100 tentara Amerika telah mendarat di desa mereka setelah rentetan tembakan senjata tajam. Namun hal itu tampaknya tidak menjadi masalah. Menurut para saksi, pembunuhan itu dimulai secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Pertama, seorang pria yang memegang pisau ditembak, kemudian seorang didorong ke dalam sumur, kemudian sebuah granat dilemparkan ke sekelompok wanita dan anak-anak. Tiba-tiba, pembunuhan itu berubah menjadi pembantaian. Orang tua dan anak-anak ditembak di kepala, wanita diperkosa, rumah-rumah dibakar, sumur-sumur diracuni, adegan berubah menjadi pesta kekerasan. Pada akhirnya, 500 warga sipil Vietnam telah dibunuh, tidak ada yang menembaki orang Amerika dan tidak ada Viet Cong yang ditemukan di desa tersebut, karena sekitar 100 orang Amerika berada di tempat kejadian. Masing-masing orang bertanggung jawab atas tewasnya 5 orang. Anda dapat menemukan gambar-gambar tragedi itu secara daring jika Anda penasaran, tetapi gambar itu sangat gamblang dan tidak cocok untuk orang yang berlemah hati. Kebijaksanaan pemirsa sangat disarankan untuk sebelum mencari gambar-gambar ini.
Seorang pria melakukan upaya terpadu untuk menghentikan kekerasan. Perwira Hugh Thompson Jr. Thompson Jr. adalah seorang pilot helikopter yang terbang untuk melindungi desa selama operasi. Alih-alih mencari target musuh untuk dipanggil, Thompson melihat mayat-mayat warga sipil ditumpuk di parit dan ditembaki. Dia mendarat dan mencoba dan mencari tahu apa yang sedang terjadi dan menjadi saksi pertama atas kekejaman tersebut. Thompson dan krunya berusaha menghentikan pembunuhan tersebut dengan hasil yang beragam. Dia mengevakuasi beberapa warga sipil dan meyakinkan beberapa anak laki-laki untuk berhenti menembak. Dia adalah satu-satunya orang yang mencoba dan mengatur penghentian pembantaian tersebut. Hugh Thompson Jr. merasakan kemarahan yang seharusnya dirasakan semua orang dalam situasi seperti itu. Ia tidak hanya berusaha menghentikan pembantaian itu, ia juga membuat pernyataan keras kepada atasannya tentang insiden itu. Ia mengatakan bahwa orang Amerika tidak lebih baik dari Nazi pada saat itu, dan dengan jelas, dengan tenang menggambarkan semua yang ia lihat kepada siapapun yang mau mendengarkan. Thompson segera memberitahu atasannya, di luar sana terjadi pembunuhan massal. Mereka mengumpulkan mereka dan menggiring mereka ke dalam parit lalu menembaki mereka. Tetapi hanya sedikit yang ingin mendengar apa yang ingin dikatakannya. Ia ditawari medali atas jasanya dan Angkatan Darat berharap ia akan pergi diam-diam. Namun hal itu tidak terjadi. Ia terus menekankan fakta bahwa Amerika telah melakukan kejahatan perang yang keji dan nyata. Militer awalnya berusaha menutupi pembantaian tersebut. Itu adalah kegagalan yang memalukan dan lembah gelap bagi tentara Amerika Serikat. Tentara berusaha untuk terus maju dan melanjutkan kegiatan seperti biasa, tetapi berkat upaya Thompson Jr. dan yang lainnya, hal itu terbukti mustahil. Laporan awal menyebutkan bahwa tentara telah bertempur melawan pasukan Vietcong yang gigih di desa tersebut. Mereka mengatakan telah membunuh 128 tentara Vietcong. Jenderal Westmoreland yang difitnah dalam sejarah memberi selamat kepada Kompi C atas tindakan luar biasa secara pribadi dan memaparkannya. Ia berduka atas hilangnya warga sipil dan menyebutnya sebagai insiden berdarah dingin. Namun, ada begitu banyak orang yang terlibat dan begitu banyak warga sipil yang terbunuh sehingga upaya menutup-nutupi itu sulit dilakukan. Dalam setahun, cerita itu terkuak dan pada tahun 1969, sebagian besar orang di Amerika Serikat menyadari tragedi itu. Pembantaian My Lai hanya mengobarkan semangat menentang perang di Vietnam di kalangan pemilih. Popularitas perang itu anjlok dan citra tentara serta para veteran yang kembali juga menurun. Meskipun para saksi mata menggambarkan pembunuhan yang dilakukan oleh puluhan tentara AS, hanya satu orang yang akhirnya dihukum karena pembantaian tersebut, Letnan William Coley Jr. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup atas perannya dalam mengatur pembantaian tersebut. Hukumannya diringankan oleh Presiden Nixon. Ia hanya menjalani hukuman 3,5 tahun. Ia baru saja meninggal di Gainesville, Florida, hampir 60 tahun setelah insiden tersebut. Militer akhirnya menanggapi pembantaian itu dengan serius dan membentuk berbagai satuan tugas untuk membasmi segala petunjuk kekejaman dan pelanggaran. Militer akan menyelidiki puluhan laporan pembunuhan warga sipil dan puluhan orang akhirnya diadili di pengadilan militer. Upaya itu tidak sekuat yang diharapkan dan hanya menggambarkan gambaran suram tentang kekacauan yang dialami Amerika Serikat selama Perang Vietnam.